Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kawan-kawan? Semoga hari ini kalian semua dalam lingkungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimurahkan rezekinya serta sehat walafiat dan dilancarkan segala urusan. Amin amin Allahumma. Oke, kali ini kita ketemu lagi seperti biasa. Saya akan bikin video terbaru saya. Cuman kali ini saya nggak bikin video itu dari awal, proses dari awal, karena yang proses dari awal kan sudah ada di video sebelum-sebelumnya. Di video kali ini saya hanya bikin saya sepilkan video mengenai proses pembuatan extension sandaran pipi untuk popor PCB ya, terutama popor bocap. Kebetulan ada komen, di mana Om belinya untuk tiang dudukan apa namanya itu yang sandaran pipi itu. Saya jawab di komen, saya nggak beli, saya bikin sendiri. Nah, untuk proses lebih lanjut, untuk lebih detailnya, kita akan bikin video bagaimana caranya bikin tiang untuk extension ini, untuk tiang sandaran pipi pada popor ini dengan proses secara manual, dengan alat seadanya. Oke, tanpa berlama-lama, yuk mari kita intip video proses pembuatannya bagaimana. Oke, sebelum kita melakukan proses pembuatan tiang sandaran pipi atau setelan pipi, kita siapkan dulu bahan-bahannya. Nah, kebetulan saya bikin tiangnya ini pakai pipa aluminium dural ya, itu OD16. Menurut saya itu OD16 ini ukuran yang ideal, nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar. Jadi kalau memang kawan-kawan kebetulan punya OD22 juga bisa, terus atau memang punya OD19 juga bisa. Setelah itu baru kita potong, ukur dulu di unitnya atau di popornya, itu ukur dulu pasnya, nanti berapa ketinggiannya baru kita potong. Nah, kita ukur dulu ini untuk lepas ukuran tiang yang bakal kita pasang ini. Kita ukur dulu sebelum kita melakukan pemotongan. Kalau masalah jarak suka-suka ya, tinggal terserah kawan-kawan mau meletakkannya di mana, suka-suka aja. Saya juga pakai kira-kira seperti ini. Nah, untuk ukurannya sendiri yang penting enak dilihat lah gitu. Jaraknya gimana tinggal kawan-kawan sendiri sukanya di mana. Setelah kita ukur, terus kita ambil setengahnya ya, mudah-mudahan nampak ini. Ukur ketebalannya berapa. Yang paling terpenting itu waktu pemasangannya. Nah, waktu pemasangan ini diusahakan popor kita itu kalau bikin baru, nah sebelum ini dilakukan proses apa namanya itu pengerusan, untuk lepasnya itu maksudnya itu sampai tipis, supaya sampai ukuran yang kita inginkan. Lebih baik waktu melakukan proses pemasangan tiang sandaran pipi ini dibasi dulu, agak besar dulu. Kayak gini kan masih besar ini, belum digerus ini ya kan. Nah, jadi ada baiknya kita basi dulu besar. Nanti setelah terpasang tiang sandaran pipi ini, setelan pipi ini maksudnya, itu baru kita melakukan proses pengepasan. Maksud yang gerus ini sampai pas, sampai dapat motif yang kita inginkan itu.
kita ukur. Kalau ketebalannya 5 cm, kita ambil pas tengah-tengahnya, ambil pas tengah-tengah. Mohon maaf ya kawan-kawan, kemungkinan videonya kurang jelas karena saya menggunakan kamera HP, kamera seadanya. Saya belum punya GoPro, kamera spesial untuk bikin video di YouTube. Jadi untuk sementara ini kita menggunakan kamera Android aja. Jadi mohon maaf sekiranya video ini agak blur atau kurang jelas, karena kita menggunakan kamera seadanya. Untuk melakukan pengeboran sandaran bagian atas, jadi kedalamannya itu kira-kira 1,2 sampai 1,5 kedalamannya. Nggak usah terlalu dalam ya, khawatir pas kita ngepas bagian atas itu jebol nantinya. Kira-kira dapat berapa? Kira-kira seginilah kedalamannya. Dari kedalaman 1,2 12 mili sampai 15 mili untuk yang bagian atas. Kalau untuk di bodi sendiri itu agak dalam ya, perkiraannya itu 3 sentian lah, atau 30 mili kedalamannya. Sebelum kita melakukan proses pemotongan pipanya, dan sebelum dipotong pipanya, kita ukur dulu berapa kedalamannya. Kita ambil bagian depan dulu, yang ini 30 mili atau 3 cm. Terus bagian atas kedalamannya berapa ya? Nah kan 12 mili, jadi 1,2 12 mili ini. 3 ditambah 12 berarti ya kira-kira 4,2. Kira-kira 4,2 4,42 mili ya semuanya. Ketinggiannya itu, panjangnya maksudnya 4,2 ya, 4,2. Setelah bikin lubang sudah selesai, baru kita setel dulu sebelum kita melakukan proses bikin lubang cincinnya ya. Kita setting dulu, kita pas dulu.
pas dulu kayak gini. Kalau sudah dirasa pas, nah kan gini biasa apa namanya itu, turun naiknya itu udah pas, sudah ringan. Setelah itu kita bikin lubang cincin dari sini, lubang bautnya, nah, sini ya. Kita tanda dulu, kita kasih tanda dulu sebelum bikin. Kita buat lubang cincinnya. Setelah pengeboran lubang cincinnya udah selesai, kita pakai ganti dengan mata bor ukuran 6 mili atau baut ukuran 10. Setelah itu masukkan lagi, kita setel lagi, membuat lubang alur ini, alurnya untuk turun naiknya dia ini. Nah, turun naiknya ini bikin alur di sini, masukkan dulu. Itu kita tanda pakai mesin bor. Setelah kita sudah dapat tanda seperti ini, tinggal dikira aja kedalamannya itu sampai mana. Tinggalkan garis ini kira-kira 1 mili lah bagian bawah. Hanya sekedar waktu kita naikkan tiangnya itu, pas kita setel agak tinggi, dia sebagai pembatas, mentoknya sampai sini kan gitu. Terus bagian atasnya kita kasih pul aja, nggak apa-apa. Nah seperti ini. Baru kita selanjutnya bikin lubang alurnya ini. Kita kasih tanda baru setelah itu kita bor. Seperti ini. Seperti ini hasilnya. Ketika baut itu kita pasang, terus kita bikin bagian mur bagian dalamnya ini, dia sudah gini, udah jalan, bisa turun naik dia. Jadi seperti ini kira-kira cara bikinnya ini. Nah, selesai bikin lubang, kita amplas dulu dikit-dikit biar licin, supaya enak nanti waktu kita setting turun naiknya. Agak sedikit licin. Ini enak turun naiknya dia. Terus habis itu kita pasang. Situ kita pas kembali sampai benar-benar posisinya itu pas. Nah, ini kan udah pas ya, mantap ini.
dirasa pas telannya, udah benar-benar pas. Ya, kita kasih lem aja biar dia nggak bergerak lagi, nggak gerak-gerak lagi. Ya, gini. Setelah tiang ini sudah terpasang rapi, sudah terkunci, sudah kita lem, sudah kuat ya. Nah, baru kita lanjut membuat mur bagian dalam, nah, penahan baut bagian dalam. Kebetulan saya sudah punya cadangan. Ini bekas potongan aluminium baut extension panep ya. Jadi kalau kawan-kawan nggak ada pun besi lainnya juga bisa. Yang penting posisinya bulat kayak gini. Nah, di situ kan kita bor, terserah kita mau bautnya mau pakai baut berapa, baut 10 atau mau pakai baut 8. Nah, tinggal terserah kawan-kawan aja mau pakai bautnya itu baut berapa. Biasanya kan mur yang bulat, besi bulat kayak gini yang sudah siap dengan lubang, udah siap dengan drat untuk ukuran baut 10 biasa tuh di toko bangunan tuh kan ada dia tuh, ada besi bulat kayak gini kan, baut mur bulat kayak gini, udah ada dratnya di dalam. Itu kalau nggak salah itu dratnya itu drat baut 10 ya, baut 6 mili, baut 10 dia. Biasanya ada di toko bangunan, terus di bengkel-bengkel motor atau sepeda, biasa ada dia. Kalau kawan-kawan itu nggak bisa bikin sendiri, nah, kalau saya biasanya bikin sendiri. Saya persiapkan besi aluminium bulat kayak gini yang udah pas kayak gini, udah tinggal kita bor, bikin tap drat 8, udah beres gitu. Kasih oli dikit biar enak masuknya ya, biar lancar. Terus kita tes pasang bautnya, mana pas enggak. Pas, udah mantap ya. Nah, seperti ini kawan-kawan. Setelah setelah selesai dibor, ditap, dipotong, jadi 2 bagian. Lanjut kita pasang. Kebetulan popor ini baru selesai dicat. Nah, coba kita pasang bornya. Nah, seperti inilah hasilnya. Ikan kalau dinaikkan full dia mentok. Jadi kalau masalah setelan TV sendiri itu tinggal terserah kawan-kawan maunya di mana, pasnya gimana. Yang penting enak dilihat lah.
Seperti inilah hasilnya. Keren kan? Ini popor untuk unit Sangatta. Ntar kita pasang dulu ke unitnya ya. Nah, ini penampakannya setelah dipasang ke unit. Ya, tampilannya full kerennya. Ini untuk triplek yang baru kemarin yang saya bikin, ini yang versi kedua ini. Yang kali kedua saya bikin. Ini kebetulan hari ini mau diambil tuannya. Nah, ini ownernya. Sangat puas dengan hasil alat manual diesel kayak CNC. Oke, tetap. Demikianlah sekelumit video saya kali ini. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Oke. Terima kasih atas dukungan kalian semua selama ini. Tanpa kalian saya bukanlah apa-apa dan bukan siapa-siapa. Sampai jumpa di video berikutnya.